hijrah menuju yang lebih baik. Bukan hijrah untuk mengosongkan, hijrah untuk mengganti sesuatu yang tak pernah kita dapatkan kebaikan tersebut, kita rubah menjadi yang baik. Hijrah kita hijrahkan semuanya. Hijrah mata, hijrah kaki, hijrah tangan, hijrah mulut, hijrah hati, hijrah perbuatan, hijrah semua. Yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, yang halal kita makan, yang haram kita buang. Bayangkan Pak, saking seriusnya non muslim orang Yahudi merusak kita. Seekor babi itu bisa menghasilkan 185 produk. Itu dari seekor babi. Seekor babi 185 produk. Dari 185 ini, dari sekian banyak bagian daripada tubuh babi, ada satu yang paling unik. Namanya lemak babi yang tebal, yang keras. Lemak babi yang keras ini oleh kaum Yahudi itu dilembekkan, dicairkan. Sehingga ketika dicairkan menjadilah minyak babi. Nah, itulah yang banyak diperjualbelikan sekarang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di malam hari ini Allah meridai, Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah berkata atau Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang berhijrah menuju yang lebih baik, man yuhajir fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah, dia akan banyak mendapatkan pahala, banyak mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Wa may yakhruj min baitihi, yang keluar dari rumah dia betul-betul niat dari hati karena Allah untuk melaksanakan hijrah, muhajiran ila Allah. Kemudian di tengah perjalanan hijrah ini meninggal dia. Meninggal, kata Allah, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Nilai dia waqa'a ajruhu 'ala Allah. Nilai dia di sisi Allah. Pahala dia sudah dapat di sisi Allah. Dia tak perlu lagi kita khawatir. Tapi yang betul-betul hijrah karena Allah. Tapi kalau hijrahnya tidak karena Allah, hijrahnya main-main, dia tak masuk dalam kategori tersebut. Maka hijrahnya karena Allah. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, justru kata Nabi, orang-orang yang keluar hijrah itu faqad dakhalal jannah, yang meninggal dalam hijrah dia dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, aman Pak. Terima kasih banyak Pak RW. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah, maka berhijrah ini
bukanlah sesuatu yang remeh, tapi bukan sesuatu yang berat bagi orang-orang beriman. Akhir-akhir ini kita menemukan banyak sekali persoalan. Yang persoalan-persoalan yang kita temukan ini, baik persoalan dalam kehidupan kita maupun persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, dalam lingkungan kehidupan kita misal, dan yang lain. Kenapa hijrah ini begitu serius dan begitu penting? Tapi kadang dia mungkin anggap sepele tapi pentingnya. Kita lihat dalam hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi berhijrah dari Mekah ke Yasrib, dari Mekah ke Madinah. Itu perjuangannya banyak. Tidak mungkin Nabi tiba-tiba hijrah itu, tidak mungkin. Mesti ada alasan Nabi hijrah itu. Maka alasan pertama Nabi hijrah itu adalah, kata Nabi, itu perintah dari Allah. Apa yang diperintahkan Allah? Untuk berhijrah. Kemana diperintahkan berhijrah? Ada dua hijrah itu. Hijrah pertama ke Habasyah. Hijrah kedua ke Yasrib, Madinah. Maka pada hijrah yang terakhir Madinah ini disampaikan itu, bahwa hijrah yang ke Madinah ini betul-betul hijrah perjuangan yang kelak menghasilkan satu peradaban. Kita ambil contoh. Bukan contoh sebenarnya, lebih tepatnya kiasan saja. Nabi bersama para sahabat, Islam yang diperkuat ketika itu oleh Umar bin Khattab, Hamzah, dan para sahabat-sahabat yang lain. Dari Islam tidak didengar orang, sampai hari ini tidak ada yang tidak mengenal Islam. Sampai hari ini tidak ada yang tidak mengenal Islam. Semua mengenal Islam. Nah, ini poin penting bagi kita. Bahkan kalau ada orang yang tidak mengenal Islam hari ini, itu kita curiga itu tinggal di mana dia. Apa tinggal di paling ujung pelosok. Hampir tidak kita temukan hari ini daerah yang tidak pernah mengenal Islam. Dari orang yang sedikit bisa membangun satu peradaban yang begitu bagus. Nama peradabannya disebut dengan peradaban Madinah. Apa namanya Bapak Ibu? Madinah. Jadi negara pertama yang memiliki peradaban dengan keimanan dan akhlak mulia itu Madinatul Munawwarah. Dulu tidak ada. Kalau Bapak Ibu datang ke Mekah, itu kerjanya berantem aja tuh Pak. Haram gitu. Karena karakter orang Mekah itu memang keras. Tapi karakter Madinah tidak. Karakter orang Madinah itu lembut-lembut. Uniknya ketika Nabi sampai di Madinah, itu sudah ditunggu. Siapa yang nunggu Nabi? Yang nunggu Nabi kaum Ansor yang sudah masuk Islam. Yes. Kaum Ansor itu diistilahkan sama seperti kita. Bedanya di akhirnya mereka ketemu dengan Nabi. Kita belum. Mudah-mudahan kelak kita bertemu dengan Nabi. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika hijrah itu, Nabi bisa membangun Madinah itu dengan bangunan peradaban yang sangat mulia. Akhlaknya baik. Kemudian imannya kuat. Sehingga di Madinah ayat yang turun itu tentang syariat. Salat, perintah salat itu sebelum Nabi ke Madinah itu salat menghadap kemana? Ada yang tahu sebelum Nabi ke Madinah salatnya menghadap kemana? Baitul Maqdis. Bagaimana model salatnya? Adakah sama seperti yang sekarang kita lakukan? Tak sama seperti sekarang. Masih menghadap Baitul Maqdis. Jadi ketika pindah dari Mekah ke Madinah itu semuanya dirubah. Semua dirubah. Yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, jarak 2 pekan setelah itu terbangun Masjid Quba, terbangun Masjid Nabawi, pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Langsung dihijrahkan betul. Yang dihijrahkan kiblatnya hati dia. Hadapan kita dihijrahkan kepada Masjidil Haram.
Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di situ lahir manusia-manusia yang tak suka dengan Islam. Yahudi, Nasrani, munafik. Yang sebelumnya sudah ada musuhnya munafik. Islam dan Yahudi dan Nasrani masuk Islam karena kiblatnya sama. Kata orang Yahudi, kata orang Nasrani, kiblat kita sama, kami masuk Islam. Kami sepakat dengan Muhammad karena kiblatnya masih Masjidil Aqsa. Tapi setelah pindah ke Masjidil Haram, semua murtad. Yahudi murtad, Nasrani murtad. Nah, ikut-ikutan kaum munafik itu. Memang mereka tidak murtad tapi menghasut, kerjasama dengan Yahudi dan Nasrani untuk menghancurkan Nabi, untuk bunuh Nabi. Ini coba bayangkan. Jadi Nabi pindah, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi bangun satu peradaban yang bagus. Namanya dikenal dengan peradaban Madinah. Dengan apa cara Nabi membangun peradaban tersebut? Dengan iman, dengan ketakwaan. Sehingga lahir akhlak yang mulia. Nah, kita ambil contoh ya. Sekarang kalau ada Bapak Ibu tengok ada orang buang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Diam aja atau menggerutu dalam hati? Kalau kata Pak RW tadi, besok masukkan penjara kan gitu Pak RW. Bos kan penjara. Tapi itu karakter manusia sekarang. Sampah permen itu mungkin sepele itu. Kecil, orang tak ada pengaruhnya. Iya kalau cuma satu Pak. Satu. Semua muncul. Penyakit datang. Itu kalau cuma dibuang di tempat, di jalan. Ya kalau di kita betul itu tempat tidak ada yang punya. Kalau rumah orang, betul kata PRW tadi. Kalau sempat rumah kita yang dibuang orang. Ini kejadiannya Pak. Jadi wali kota kita yang sebelum ini. Siapa wali kota yang sebelum ini? Firdaus. Dibuang orang sampah itu di depan rumahnya itu. Ini gara-gara tak bisa menyelesaikan kasus sampah itu. Sebenarnya bukan tak bisa, ini memang sulit sampah di Pekanbaru nih. Karena waktu itu kejadian sampah itu memang komplikasi penyakitnya. Dibuang Pak di depan rumahnya betul. Jadi marah dia. Pertanyaannya kenapa dia marah? Sekarang pertanyaannya setiap orang yang ada di beberapa tempat itu bahkan sampai kasar sekali dia bilang, yang buang sampah di sini bukan manusia, kata dia. Binatang kata dia. Coba bayangkan. Udah jelas tanah orang masih juga dia buang di situ. Sekarang saya tanya, itu berakhlak apa tidak? Sangat tidak berakhlak. Kita pribadi di dalam rumah kita, anak kita habis makan sampah itu ditaruh di lantai, tidak dibersihkan dia. Itu kayaknya menggerutu dah sampai ke ubun-ubun tuh ibu-ibu tuh kayak itu. Setiap hari aku bersihkan sampah, tak ada yang berakal sedikit pun. Sampai-sampai kalau suami dia naruh makan di situ tidak dicucinya, taruhnya sampai berani istri itu bilang memang laki tak punya otak. Nah, itu bahaya. Nah, coba bayangkan. Karena memang kita sendiri terasa. Nabi ajarkan Pak, diajarkan Nabi di Madinah itu bukan persoalan sepele saja, bukan hanya persoalan sampah dan lain sebagainya, tapi semua persoalan Nabi bangun. Karena memang yang ingin menciptakan perdamaian tadi, ingin menciptakan keseimbangan, sehingga orang maling tak berani maling, orang mau mencaci jaga-jaga, mau mencaci maki orang aja tengok tempat yang paling tersembunyi, karena semua orang tidak ada yang mencaci. Uniknya ibu-ibu mau gibah pun tak tahu tempat, akhirnya tak bisa gibah. Kalau mau gibah ternyata perempuan itu tak mau gibah dia, jadi dia mau gibah sendiri, akhirnya malu sendiri. Terbangun Mbak. Ini kalau ada kesadaran. Itu kata PRW juga tadi itu, ada kesadaran. Masalahnya orang sekarang tuh tidak sadar kalau dia memang tidak punya akhlak, itu aja. Tidak sadar kalau dia tidak punya akhlak. Apa sebab dia tidak punya akhlak? Tidak punya iman. Makanya bahasanya sederhana dalam hadis Nabi. Iman itu sederhana. Imatatul adza anit thoriq. Ini kita terjemahkan luas. Imatatul adza anit thoriq. Orang beriman itu yang paling sederhana imannya membuang sesuatu di jalan yang bisa membuat bahaya bagi orang lain. Ini itu bahasanya kalau ada kayu melintang, ada paku, ada semuanya, ada batu. Ini jangan diterjemahkan seperti ini saja. Ada sampah tengah jalan sama.
Ada orang sedang gibah, ibarat orang menggibah orang di tengah jalan, sama seperti sampahnya masyarakat. Jangan Bapak Ibu tersinggung, karena memang begitu. Ini bahasa ini bisa kita terjemahkan lebih luas. Karena orang yang tidak berakhlak, yang tidak beriman, itu sebenarnya menjadi sampah, perusak, pelaku kezaliman. Itu yang dikatakan oleh baginda Nabi. Makanya kenapa baginda Nabi mengatakan sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Kata Nabi, 6 perkara yang merusak amal ibadah. Di antara 6 itu ada satu yang terselit di situ. Namanya kezoliman. Gibah itu zolim enggak? Ibu-ibu yang suka gibah zolim enggak? Tapi kami gibah di depan orang ya Pak. Itu ngajak kelahi terang-terangan namanya. Ngajak perang terang-terangan. Sekarang memang tak zaman lagi ibu-ibu gibah. Tenang, bapak-bapak pun ikut-ikut juga kadang. Warung kopi pun ikut gibah PRW ya. Jadi kalau memang persoalan gibah itu zolim, sekarang kita coba lihat. Ini ada beberapa kasus terjadi. Ini hidup bertetangga. 2 orang ini hidup bertetangga. Yang satu punya pohon mangga, yang satu di halamannya tak punya apa-apa. Pohon mangga ini daunnya sampai ke rumah deh, ke rumah tetangga nih tadi. Sehingga kalau jatuh daun itu tadi, jatuh daun itu sampai ke halaman tetangga nih. Singkat cerita, masih komunikasi baik. Kata yang punya ini nih, enggak apa-apa Bu, nanti kita bersihkan sama-sama. Senang hati yang ini tadi nih, yang punya pohon mangga nih. Hari pertama senang deh, hari kedua senang, 1 bulan senang, 1 tahun masih senang deh. Setelah tahun kedua, kata dia capek juga bersihkan pohon mangga nih, daun pohon mangga. Akhirnya tahun ketiga enggak tegur sapa, cuma gara-gara daun. Kata daun, senang hati aku. Kata iblis, senang hati iblis. Apa senangnya iblis? Tak bertegur sapa cuman gara-gara daun. Sederhana sebenarnya masalahnya Pak. Bilang sama orang yang punya pohon ini, kami potong ya. Selesai itu Pak. Atau potonglah pohon mangga itu. Tapi masalahnya kadang yang punya pohon mangga ini tidak mau potong. Pas buahnya ada, diambil ngamuk. Pas daun jatuh, senang hati dia. Nah, itu masalahnya sekarang. Sehingga berkelahi Pak, ternyata masalahnya panjang. Sampai sekarang nggak tegur sapa Pak. Akhirnya dalam kajian, saya punya pengajian di rumah itu. Kajian pribadi dengan beberapa masyarakat itu. Kita temuin tuh Pak dua-duanya itu. Apa maunya sekarang? Maunya apa sekarang? Maunya kita potong pohon ini atau bagaimana? Atau mau mengikhlaskan? Atau sama-sama? Atau kalau berbuah makan bareng gitu. Ada ayam bertelur di halaman rumah kita. Ayam bertelur Pak, ayam ini ayam bebas begitu dia. Ini kejadian di rumah saya soalnya, saya ceritain Pak. Jadi ayam ini bertelur, telur pertama 2. Habis itu bertelur lagi di PRW 6. Besoknya bertelur lagi 6. Lama-lama saya kira ini ternak telur kami di rumah ini, ternak ayam. Ini ayam orang, dimakan haram tak dimakan kesel juga gitu Pak. Sekarang pertanyaannya telur ini hukumnya apa nih? Kalau mangga tadi, itu jelas hukumnya Pak. Mangga tadi, kalau dia lewat, itu sebenarnya secara hukum ya, itu tak ada masalah. Kalau jatuh ke pekarangan kita, itu kita boleh makan saja, tak ada masalah. Secara hukum, tapi secara etik, ya perlu sebenarnya orang yang punya pohon mangga ini kata begini, kalau nanti ini berbuah, di sebelah sini, tak perlu izin ambillah. Itu sebenarnya gitu etiknya. Itu etika. Dan ini penting Pak, ini penting. Dan yang ini minta izin. Ini harusnya etik. Tapi secara hukum tak ada masalah. Kenapa tak masalah? Uang sampahnya aja tidak masalah, masa buahnya masalah? Kan begitu. Sekarang tak berlaku dengan telur ayam. Ayamnya terberak di tempat kita, di rumah kita berak dia. Pas bertelur tak boleh makan telur ya Pak. Haram kata dia. Wah, ini masalah pula kan. Sehingga saya bilang, ini kondisi umat sekarang. Jadi sepele tapi ternyata pemicu. Sepele ternyata pemicu. Ini sebenarnya masalahnya sederhana. Kalau setiap orang di antara dua ini paham dengan etika dan akhlak, itu selesai urusan. Kalau dua-duanya paham dengan iman, selesai Pak. Sama. Orang yang buang sampah sembarang itu mesti tidak punya iman. Mesti tidak punya iman.
Tapi dia sholat 5 waktu di masjid, sholatnya tak berpengaruh pada itu. Tapi insya Allah lambat laun berpengaruh itu. Dia buang sampah. Kadang memang ringan tangan untuk membuang sampah sembarangan itu, Pak. Alasannya tong sampahnya jauh gitu. Alasan kedua malas bergerak gitu. Sebenarnya bukan malas bergerak, setan itu sudah banyak di dalam diri dia. Udah jadi tingkat tinggi setan itu. Nah, sampai sini bisa dipahami. Jadi masalahnya itu. Sehingga ketika kita punya masalah dengan tetangga, sifatnya zalim di awal, itu penyakit timbul dalam hati tetangga tadi. Namanya qaswatul qalbi. Tahu Bapak Ibu qaswatul qalbi? Sakit hati dia. Sehingga kalau sakit hati ini masalah, Pak. Amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah dalam 6 perkara. Yang satu tadi zalim. Yang kedua hati yang rusak. Sehingga mohon maaf, gara-gara daun tadi terganggu keikhlasan orang. Terganggu keikhlasannya. Sakit hati dia. Kalau sudah sakit hati, penyakit bisa banyak. Akhirnya apa? Tak tegur sapa. Tidak mau, padahal rumah bersebelahan. Dia masak sengaja dibukanya pintu. Biar sampai harumnya ke samping. Tapi tak dikasih. Jadi panas-panasan jadi. Akhirnya kezaliman terjadi dalam satu komplek. Bukan satu komplek, bersebelahan. Sehingga kedua-duanya melakukan kezaliman. Yang tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Hati dia rusak. Orang yang hati dia rusak. Orang yang hati dia tak mau menerima kebaikan. Itu Allah tutup. Orang yang hati dia mati, Allah tutup. Orang yang hati dia keras, Allah tutup. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, hati yang tertutup ini itu sulit sekali untuk menerima nasihat. Hati yang mati ini sangat sulit. Akhirnya apa? Orang yang hati dia mati mudah sekali melakukan kemaksiatan. Gara-gara daun yang tadinya tak melakukan kemaksiatan bisa jadi melakukan kemaksiatan. Hanya persoalan sepele. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak-Ibu. Nah, sekarang kita lihat apa pentingnya bagi kita hijrah sekarang. Apa pentingnya? Sekarang ini poin hijrah itu adalah poin penting yang harus ditegakkan sekarang. Kenapa demikian? Karena hari ini kita lihat umat muslim ini santai, menikmati hidup. Dia tak sadar kalau menikmati hidup sedang terjerumus dalam persoalan yang besar. Kita ambil sederhana. Contohnya begini. Umat muslim hari ini memandang masjid itu hanya sebatas tempat sholat. Itu pun kalau dia sholat. Kemarin kami berangkat ke salah satu tempat kemarin malam di masjid acara betul. Pas sholat isya, Masya Allah, yang sholat cuma satu soft. Pas acara 1 Muharram, penuh masjid tuh, Pak. Saya bilang, ngelus dada gitu. Ini yang masalah nih, yang masalah masjidnya atau manusianya yang masalah nih. Pas acara peringatan Muharram, 1 masjid penuh, Pak. Tapi pas sholat isya tadi yang datang cuma 1 sof. Ibu-ibunya tak sampai 1 sof, bapak-bapaknya 1 sof saja. Pertanyaannya apa yang mau kita hijrahkan sekarang? Sementara kita mau memperingati 1 Muharram. Sementara kita memperingati bagaimana hijrahnya Nabi. Persoalan kita sekarang di mana letak hijrahnya gitu. Masjid, orang datang ke masjid bukan untuk sholat. Nabi dah kata begitu, kata Nabi. Akhir zaman tu nanti, kata Nabi, banyak orang ke masjid tu bukan untuk sholat gitu. Satu untuk pamer, yang kedua untuk sombong, yang ketiga ada tujuan, yang keempat untuk kelahi. Banyak orang kelahi di masjid, banyak sekali. Gara-gara merebut jadi ketua masjid. Untung ni musola tak merebut dia. Coba bayangkan. Ada orang masuk masjid cuma untuk cari kepentingan. Ada. Pas masjid tidak ada duit, tak ada yang mau jadi ketua. Pas duit banyak, oh semua mau jadi ketua. Oh banyak sekali. Yang kedua, ada orang masuk ke dalam masjid cuma pengen pamer saja. Ada orang masuk masjid cuma bermegah-megahan saja. Dan itu sudah disampaikan Nabi. Kelak di akhir zaman tuh banyak yang begitu. Dan itu karakter. Kata Nabi, karakter akhir zaman, manusia-manusia akhir zaman tuh begitu. Dan uniknya lagi, ada orang bangun masjid dari duit yang haram. Dan ini unik gitu. Jadi sesuatu yang lucu, tapi terjadi. Yang dulu tak pernah terjadi, sekarang terjadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi membangun masjid. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, apa masjid pertama yang dibangun oleh Nabi? Apa masjid pertama yang dibangun oleh Nabi? Masjid Kuba. Ibu-ibu diam. Masjid apa, Bu?
Di mana dia Bu tempatnya? Sudah pernah sampai? Ya Allah, sampaikan ibu-ibu ini ke Masjid Kuba ya Allah, amin. Ya jangan Masjid Kubanya saja. Dekat Masjid Kuba tak jauh 3 kilometer ada masjid juga dibangun 1 pekan setelahnya. Namanya Masjid Nabawi. Masjid apa namanya Bu? Dulu ceritanya Masjid Kuba itu tak masuk dalam area Madinah. Tak masuk dalam area Madinah. Setelah dibangun Masjid Kuba, Nabi pindah dari tempat Masjid Kuba ke Masjid Nabawi. Nabi jalan ke sana, kemudian dibangunlah Masjid Nabawi. Ini dalam beberapa sejarah. Sehingga dulu Masjid Kuba itu tidak masuk dalam area Nabawi atau Madinah itu tidak masuk. Maka di perdebatan para ulama, mana masjid yang pertama dibangun oleh Nabi? Masjid Kuba kah atau Masjid Nabawi kah? Ada yang bilang Masjid Nabawi karena dia masuk area Madinah pertama. Ada yang bilang Masjid Kuba. Tapi sepakat semua ulama mengatakan masjid yang dibangun oleh Nabi pertama sekali yang berdekatan adalah Masjid Kuba. Tak jauh dari Masjid Kuba ada satu masjid. Tak jauh dari Masjid Kuba, jaraknya cuma 500 meter. Tapi masjid itu sudah hancur sekarang. Nama masjidnya Masjid Dirar. Masjid Dirar. Apa namanya? Tahu Bapak Ibu artinya Dirar itu apa? Masjid berbahaya. Tujuan masjid itu dibangun untuk membunuh Nabi. Setelah Nabi pulang dari Tabuk, datang perintah dari Allah, hancurkan masjid itu. Nama masjidnya Masjid Dirar. Masjid dibangun bertujuan untuk membunuh Nabi Muhammad. Masjid yang dibangun bertujuan untuk memecah belah umat. Masjid yang dibangun bertujuan untuk menghancurkan umat muslim. Jadi sekarang untuk menghancurkan umat muslim itu banyak. Salah satunya dengan masjid. Nah, maka hati-hati Pak. Kalau kita tidak bisa membangun persatuan kita. Nabi sampai ke Madinah. Sampai di Madinah dibangun Masjid Kuba. Bapak Ibu harus paham apa simbol masjid ini. Simbol masjid ini cuma satu. Persatuan. Perdamaian. Coba Bapak Ibu lihat. Masuk kita ke dalam masjid. Suku apapun deh. Jawa dia, Minang dia jadi satu. Yang membedakan kita cuma satu. Ketakwaan. Nabi bangun ini tonggak pertama. Jadi biar bisa bersatu. Kalau kita bersatu dengan keimanan kita kuat. Maka kata Allah dalam Al-Quran. La masjidu ussisa ala taqwa. Min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu an yatatahhar. Wallahu yuhibbul muttahirin. Jadi masjid itu dibangun untuk ketakwaan. Bukan cari pamer, bukan megah-megahan, bukan cari kepentingan, bukan cari anak gadis orang, dan bukan yang lain. Dan tujuan-tujuan ini tak masuk. Masjid dibangun oleh Nabi sentral peradaban. Umat muslim hari ini Islamnya hilang, peradabannya hilang. Sederhana maknanya Pak. Umat muslim hari ini jauh dari masjid. Makanya mohon maaf, kenapa ya saya ambil tadi contohnya di tempat tersebut? Karena unik, pas acara banyak yang datang, pas sholat yang sholat cuma satu sholat. Ini pertanyaannya kemana? Yang perlu kita hijrahkan ini manusianya atau masjidnya sekarang? Yang kita perlu mewah meriahkan Muharramnya, masjidnya atau haflahnya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang perlu kita meriahkan sekarang ini apa? Muharramnya, hijrahnya, persatuannya, masjidnya, atau makan-makannya? Nah, kan itu poin akhirnya lagi. Karena mohon maaf ini, di Pekanbaru ini banyak sekali pengajian. Banyak betul Pak pengajian itu di Pekanbaru ini. Dan rata-rata setiap Sabtu subuh itu kajiannya setiap Sabtu subuh itu penuh Pak. Penuh itu. Masjid-masjid semua punya kajian Sabtu Ahad. Dan itu ada makan-makannya. Itu mantap Pak. Pas kajian makan-makan banyak yang datang. Pas kajian malam karena tak ada makan, tak ada yang datang. Nah, ini masalah juga kalau sempat ini jadi simbol. Maka Bapak, tapi setidaknya Pak Ustadz, ini adalah salah satu strategi untuk mengajak orang ke masjid. Oke, baik, tak ada masalah. Tapi tujuan pertama kita bukan itu. Tujuan pertama kita sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua kita tadi. Memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang berhak, yang bisa memakmurkan masjid itu yang punya iman. Yang tak punya iman tak bisa. Maka Nabi bangun. Nabi tahu kaum Ansor sudah beriman. Nabi tahu kaum Muhajirin sudah beriman. Mempersatukan mereka semua itu butuh tonggak, butuh tempat. Dibangunlah Masjid Kuba. Setelah Masjid Kuba dibangun, Nabi tak lama di situ. Nabi pindah 3 kilometer dari situ. Dibangunlah yang disebut dengan Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi itu Bapak Ibu, ada tempat kecil di dalam Masjid Nabawi.
ada tempat kecil tak jauh daripada makam baginda Nabi Muhammad SAW. Di belakang itu ada namanya tempat kamar khusus untuk ahlus suffah. Tahu Bapak Ibu ahlus suffah itu apa? Ahlus suffah itu sahabat Nabi yang ikut berhijrah bersama Nabi tapi tak punya tempat tinggal. Dikhususkan oleh kaum Ansor, dibuatkan ruangan khusus, tempat tinggal khusus bagi mereka. Termasuk salah satunya Abu Hurairah. Nama tempatnya Ahlus Suffah. Siapa mereka? Ahlus Suffah. Apa itu Ahlus Suffah? Orang-orang yang hijrah tapi tidak punya tempat tinggal, tak punya harta. Tapi di sisi lain, cara Nabi mempersatukan mereka dari Masjid Nabawi tadi, orang-orang Ansor itu bilang begini. Allah abadikan dalam surat Al-Hasyr. Kata Allah, kata orang-orang Ansor itu, kalian yang muhajirin datang dari Mekah ke sini tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, yang bawa anaknya sekarang begini aja. Kalian tinggal di tempat kami, tidur di rumah kami. Biar kami tidur di ruang tamu, kalian tinggal di kamar. Coba bayangkan, saking tingginya tingkat persatuan mereka. Dimulai dari mana? Iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini persoalan. Makanya membuang sampah itu bukan bentuk cinta. Membuang sampah itu bukan bentuk cinta. Kalau kita cinta sama saudara kita sesama muslim, maka kita tak mungkin buang sampah sembarangan. Ini sederhana Bapak Ibu, sederhana sekali. Dan kalau kita memang cinta sama saudara kita sesama muslim, kita mesti sering ketok pintu saudara kita yang tak datang ke masjid. Nah, ini khusus untuk kita semua, bapak-bapak. Besok kalau mau ke masjid, Pak RW keliling sekali, Pak RW tok yuk ke masjid gitu. Apalagi Pak RW yang ngajak, takut semua orang kan. Oh, Pak RW yang ngajak ke masjid gitu. Kalau sempat tak jadi ke masjid, tak akan ada yang ngangkut sampah di rumah kalian. Nah, ini masalah juga. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Penting Bu. Sekarang ini Pak, enggak zamannya kita mengharapkan kesadaran orang sulit. Kita harus ajak bersama. Kata Kunto Wijoyo, udah enggak saatnya kita ini soleh pribadi. Enggak bisa Pak. Nabi membangun peradaban Madinah itu kesolehan yang dibangun itu kesolehan bersama. Apa kata Kunto Wijoyo dalam bukunya itu? Muslim tanpa masjid. Artinya apa muslim tanpa masjid? Tak ada peradaban sama sekali. Muslim tanpa masjid itu tak ada akhlaknya. Muslim tanpa masjid tidak ada imannya. Sehingga peradaban itu bisa kita bangun lewat masjid. Nah, ini poin penting. Kami tadi masuk masjid musola nih. Saya tengok masuk musola nih, adem, tenang. Entah karena AC-nya, entah karena suasananya, saya tak tahu. Tapi yang jelas enak masuk musola nih. Karena mungkin suasana desainnya kayak orang-orang Jawa gitu. Tanya sama Pak RW, ternyata banyak orang Jawa di sini ya Pak RW. Jadi rata-rata di sini kayak bahasanya Jawa ini. Ustaz bisa bahasa Jawa? Nah ini masalah nih. Ketua musolanya nggak bisa bahasa Jawa nih. Nah, tapi unik. Jadi kita sudah punya musola, tapi tak jauh dari sini masjid kayaknya Pak RW. Lurus sini kan masjid kan? Wah, alhamdulillah, kayak di batas tembok yang besar Pak RW. Udah kita ke sini aja gitu. Nah sekarang kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berpikir tentang hijrah yang setiap tahun kita peringatkan dengan kategori Muharram. Tapi kita tak pernah menghijrahkan kita. Apa yang mau kita hijrahkan? Kita masih soleh sendiri. Kita masih berharap kita bisa menjadi orang yang soleh sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, hablum minallah tidak akan pernah sempurna kalau hablum minannasnya rusak. Hablum minallah tidak akan sempurna kalau hablum minannasnya tidak baik. Jadi penting untuk soleh bersama, penting sangat. Hari ini kenapa soleh bersama itu penting? Karena kekuatan umat Islam itu ada terletak pada kebersamaan dan persatuan. Kita ambil contoh sekarang. Bapak Ibu, saya sampaikan ya, ini biar Bapak Ibu tahu. Jadi sekarang ini kita sedang dihadapi persoalan yang sangat-sangat sensitif. Berada di lingkungan kita. Ada narkoba, ada minuman khamar. Coba bayangkan tuh. Minuman khamar dijual di mana-mana. Tak ada tuh yang mau nak ngambil kan tak? Ada kayak Satpol PP datang itu, gerbek, mana yang jual gitu kan. Enggak tuh. Yang jual minuman khamar ya jualan, yang jualan narkoba ya jualan gitu. Yang main riba makin banyak, yang berzina boncengan laki-laki perempuan yang bukan muhrim makin pesat. Jadi sekarang Bapak Ibu, kita ini dihantui.
bukan dihantui sekarang, dikelilingi oleh persoalan-persoalan yang sensitif yang akan merusak kita. Kalau kita tidak saling bergandeng tangan antara satu dengan yang lain, maka mohon maaf Pak, kita akan kecolongan. Siapa yang akan kecolongan? Kita. Dari bagian mana yang kecolongan? Dari diri kita, anak kita, generasi kita. Coba kalau kita tidak punya persatuan Pak, kalau kita tidak punya kekompakan, persoalan kita di situ sekarang. Umat muslim itu sendiri-sendiri. Mereka sekarang berdiri sendiri-sendiri seolah-olah dia merasa kuat dengan kesendirian dia. Persoalannya yang kita terima hari ini dengan kesolehan kita pribadi, kita tak mampu mengatasi persoalan. Tidak mampu Pak. Kita ambil contoh. Ada maksiat di dekat rumah kita. Kita cuman sendiri saja. Biarkan sajalah. Yang penting aku tetap tahajud. Biarkan aja dia maksiat. Itu yang penting, bukan aku, bukan anakku, bukan keluargaku. Pertanyaannya, betul nggak kalimat itu? Betul nggak perilaku itu? Betul nggak sikap itu? Nggak benar sama sekali. Bapak ibu rajin tahajud, rajin duha, tapi di samping rumah kita ada orang pelaku maksiat, bezinah, dia narkoba, dia minum khamar, dia satu kampung dapat azab. Sekalipun ahli tahajud dia, satu kampung dapat azab. Coba bayangkan. Jadi nggak bisa. Ini keterkaitan. Kita semua ini harus punya. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Hijrahkan betul. Sekarang ini saatnya kita menggandeng satu dengan yang lain. Saling merangkul Pak, saling merangkul. Yahudi itu dirangkulnya Pak. Untuk menghancurkan Islam ini, itu dirangkulnya semua orang Yahudi di Eropa itu. Semua orang-orang Yahudi di Eropa dirangkulnya Pak. Karena dananya dari sono semua. Untuk Israel doang. Israel nih Pak, mohon maaf, Israel ini negara kecil, negaranya kecil banget, sudah tidak diakui secara resmi oleh OKI, tapi diakui 1948, itu pun memaksa untuk diakui. Tapi dananya banyak, duitnya banyak. Dari mana duitnya? Semua dirangkul Pak. Siapa yang dirangkul? Semua Yahudi dirangkulnya. Yahudi Eropa semua dirangkulnya. Prancis, Jerman, Inggris, Amerika semua dirangkul. Kuat dia jadinya. Karena dia punya duit, jadi kuat dia. Akhirnya apa? Ketika umat muslim yang mereka punya kekuatan, kita yang banyak jadi lemah. Kenapa? Karena kita nggak kompak. Karena kita nggak punya kekompakan, persatuan. Apa buktinya? Ketika fatwa jihad dari ulama internasional, fatwa jihad itu nggak ada yang mau Pak. Mesir nolak, Saudi Arabia nolak, fatwa jihad itu ditolak. Ketika parade ingin menerobos blok Gaza, oleh Mesir, dideportasi. Yang ikut parade Gaza ini dideportasi. Kenapa kok Palestina tidak selesai? Umat Muslimnya tidak bersatu Pak. Jangankan umat Muslimnya, negara Islam pun terpecah-pecah. Kenapa terpecah-pecah? Karena sudah tidak punya kekuatan. Apa kekuatan kita? Identitas kita Pak, agama. Maka memperkuat itu penting. Nah, dari mana asalnya? Nabi mulaikan itu dari Madinah. Nabi mulaikan itu dari mana? Dari Madinah. Nabi satukan muhajirin, Nabi satukan ansor jadi satu. Sehingga muhajirin tidak sendirian, ansor tidak sendirian. Ketika digabung muhajirin dan ansor, Nabi bisa menaklukkan kota Mekah tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Ketika disatukan Ansor dan Muhajirin, semua dunia tahu bahwa pertama sekali negara dengan peradaban terbaik di dunia ada di Madinah. Coba bayangkan. Dan satu-satunya negara di dunia yang pertama sekali membangun perdamaian itu tertulis secara resmi. Amandemen yang disebut dengan Piagam Madinah. Itu piagam persatuan Pak. Yahudi, Nasrani, Muhajirin, dan Ansor. Jadi satu semua. Nabi jaga. Semua Nabi rangkul. Bersatu dia Pak. Islam di atas, semua aman. Maka bahasa seorang penyair itu, Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan terus tinggi. Siapa yang bisa meninggikan Islam? Orang-orang muslim. Bagaimana cara Islam ditinggikan oleh orang muslim? Dengan nilai-nilai keislaman. Apa kuncinya? Iman. Apa kuncinya? Takwa.
Nah sekarang pertanyaannya, sekarang kita dari tahun kemarin sampai tahun sekarang lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih buruk berarti tidak ada iman. Kalau lebih baik ini sedang berjalan. Ini ukurannya itu. Jadi umat muslim sekarang, kalau musola ini lebih banyak yang kemarin isinya daripada yang sekarang, berarti tandanya peradabannya merosot. Kalau nanti setelah peringatan ini makin banyak yang ke musola, berarti tandanya naik. Ini yang menjaga, ini yang menjaga. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, ini yang menjaga. Nah sekarang kita perlu rangkul, satu-satu kita rangkul. Untuk apa kita merangkul? Membangun kekuatan. Karena kita umat muslim ini sedang diotak-atik, sedang diacak-acak. Kenapa kita diacak-acak? Biar kita umat muslim ini mudah dipecah belah. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah kembali kepada inti poin kita. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, satu yang dibangun oleh Nabi. Apa yang dibangun oleh Nabi? Persatuan. Bagaimana cara Nabi membangun persatuan? Menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Maka bahasa itu kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, berpegang teguhlah dengan talinya Allah. Artinya kita bersatu dengan iman. Artinya kita bersatu dengan akhlak. Artinya kita bersatu dengan ketakwaan. Sama seperti kunci yang tadi kita sampaikan. Di mana kita bisa membangun ketakwaan? Di musola, di masjid. Jadi kalau kita tak mau ke masjid, itu kita ragukan sebenarnya keimanannya. Khusus buat bapak-bapak. Kata Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i, hampir-hampir mazhab Syafi'i itu mewajibkan sholat jamaah itu. Hampir-hampir mewajibkan sholat jamaah bagi mazhab Syafi'i. Coba bayangkan, saking tingginya derajat sholat berjamaah. Sebenarnya persoalannya kalau kita tinjau bukan persoalan itu saja Pak. Persoalannya itu kebersamaan, persatuan. Kita lihat sekarang. Di dalam masjid, apa simbol utama untuk persatuan tersebut? Kakinya rapat Pak. Sawu wa tarasa saddal khalal. Sawu istaqimu atadilu sawu sufufakum. Luruskan dan rapatkan saf kalian. Jadi Pak, ada bahasa hadis itu begini yang bisa kita tinjau lebih luas. Di antara khilala sufufis sayatin. Di antara soft yang renggang itu yang ngisi adalah setan. Saya ulangi sekali lagi ya Pak. Di antara setiap soft yang renggang itu ada setan yang ngisi. Ini kita ilustrasikan dengan bahas atau kita tafsirkan dengan lebih luas. Artinya begini. Sebegitunya kita masih berkumpul, masih bisa kita dipecahkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu erat-erat? Softnya harus rapat betul. Kenapa harus kuat? Harus rapat soft kita nih. Biar ketika ada setan datang untuk menghasut kita tak lepas. Artinya kalau kita tarik keluar, kalau kita tarik urusan luar, kalau kita saling menguatkan antara satu muslim dengan muslim yang lain, mukmin satu dengan mukmin yang lain, siapapun kaum munafik yang coba menghasut tak akan berhasil. Nah, sekarang masalahnya itu, dalam masjid pun munafik itu ada. Itu masalah kita sekarang. Orang munafik dalam masjid pun ada untuk memecah belah kita. Dihasutnya si anu, dihasutnya. Ini tujuan kita, Pak. Maka Nabi kenapa membangun masjid? Karena tonggak ketakwaan itu ada di situ. Karena tonggak keimanan itu ada di situ. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang yang bisa memakmurkan masjid kata Allah, man amana billah, yang beriman kepada Allah. Kalimat ini menggunakan kalimat man amanah. Amanah berarti kalimatnya adalah kalimat madin. Artinya telah beriman. Bukan sedang beriman, tapi telah beriman. Siapa yang telah beriman di situ? Yang menunjukkan ketinggian Allah dalam diri dia. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin kita malam hari ini adalah hijrah menuju yang lebih baik. Bukan hijrah untuk mengosongkan. Hijrah untuk mengganti sesuatu yang tak pernah kita dapatkan kebaikan tersebut, kita rubah menjadi yang baik. Hijrah kita hijrahkan semuanya. Hijrah mata, hijrah kaki, hijrah tangan, hijrah mulut, hijrah hati, hijrah perbuatan, hijrah semua. Yang halal kita kerjakan, yang haram kita tinggalkan, yang halal kita makan, yang haram kita buang. Bayangkan Pak, saking seriusnya non muslim orang Yahudi merusak kita. Seekor babi itu bisa menghasilkan 185 produk. 185 produk. Itu dari seekor
babi. Seekor babi 185 produk. Dari 185 ini, dari sekian banyak bagian daripada tubuh babi, ada satu yang paling unik. Namanya lemak babi yang tebal, yang keras. Lemak babi yang keras ini oleh kaum Yahudi itu dilembekkan, dicairkan. Sehingga ketika dicairkan menjadilah minyak babi. Nah, itulah yang banyak diperjualbelikan sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf saya tidak menyuruh ya, tidak menyuruh. Kalau Bapak Ibu pengen makanannya lebih enak, teksturnya pakai minyak babi itu. Tapi kan tidak mungkin Bapak Ibu, saya yakin tak mau. Nah, karena minyak babi itu menambah tekstur. Minyak babi itu menambah rasa. Dan kalau bahasa lainnya kaldu babi. Tapi jangan dicari-carilah. Banyak jualnya di pasar itu ada, tapi jangan dicari-cari. Kenapa jangan dicari? Itu tak boleh kita makan. Itu jelas bukan kita orang muslim, mukmin tak boleh itu. Maka kita harus hijrah, Pak. Yang haram tinggalkan. Yang haram tinggalkan. Karena kata Nabi begini di akhir zaman tuh. Di akhir zaman kata Nabi banyak orang yang tak memperhatikan halal haram. Yang halal iya, haram iya. Dia tak mikir lagi. Mau dengan halal kayak mau apa haram kayak. Salah kaprah kalau begitu. Harusnya orang beriman wajib halal, wajib baik. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Starbucks itu halal, tapi tak baik. Ya, Starbucks itu halal, tapi tak baik. Sekarang diharamkan mungkin. McDonald itu halal, tapi tak baik. Pizza Hut itu halal, tapi tak baik. Domino's Pizza itu halal, tapi tak baik. KFC itu halal, tapi tak baik. Saya sebutkan aja semuanya nanti. Ibu sebutkan Sasa, Ajinomoto, Royco itu halal, tapi tak baik. Indomie, apalagi lagi Indomie sekarang sudah halal tapi tak baik juga. Saya yakin banyak yang susah untuk move on daripada Indomie ini. Tapi kalau masih makan hati-hati nih. Saya mau agak keras-keras agak susah juga kan. Kalau sempat keras-kerasan banyak ditolak orang kita kan. Yang masih memakan produk-produk Israel ini cepat-cepat bertobat lah. Cepat-cepat bertobat. Halal tapi tak baik. Banyak makanan-makanan yang halal tapi tidak baik. Dan banyak Bapak Ibu yang itu tersebar. Dan uniknya ada beberapa makanan yang dicampur dulu tapi ya. Ada namanya kuaci yang warna merah juga pernah terindikasi pakai minyak babi. Ada namanya marshmallow baru-baru ini ditemukan itu ada campuran minyak babi. Ada juga namanya sosis. Nah, sosis itu berhentilah yang suka makan sosis ini ingatkan anak-anak kita. Itu juga banyak campurannya. Dari sekian banyak produk makanan dari seekor babi tadi, bayangkan Pak, menghasilkan 100 lebih nama di dalam bahasa Inggris. Jadi ada 100 nama anggota tubuh babi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Pertanyaan saya, ada enggak Bapak Ibu yang hafal? Tak usah 100 lagi, 10 jadilah, atau usah 10 lah. 5 nama anggota tubuh babi dalam bahasa Inggris. 1 2, satu aja lah, tak usah banyak ya. Apa bahasa Inggrisnya babi? Pig dan fork ya kan? Ada fork, ada pig. Nah, sekarang pertanyaannya ada tak kedua kalimat ini dalam makanan itu? Hampir tidak ada kecuali yang terang-terangan. Tapi yang lain tak menggunakan itu, menggunakan istilah yang lain. Ada 100 lebih bahasa Inggrisnya yang itu mereka masukkan ke dalam kaldu makanan untuk memperenak makanan. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak hati-hati habis gitu Pak. Nah, meskipun kata orang daging babi itu enak, tapi jangan penasaran dan tidak usah dicoba. Tidak usah penasaran dan jangan dicoba. Karena memang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu cara mereka untuk menghancurkan kita. Uniknya lagi, rakyat Gaza, cara mereka menghancurkan rakyat Gaza itu tidak dengan senjata, selain dari dengan senjata, dikasihnya tepung, dalam tepung itu dikasihnya narkoba. Coba bayangkan, hanya untuk menghancurkan rakyat Gaza. Itu ilustrasi yang mereka lakukan kepada kita. Ilustrasi itu yang mereka lakukan kepada kita. Banyak makanan itu yang mereka campurkan. Jadi kita menikmati. Ternyata tak lama kemudian umur 40, 50 sakit jantung, ginjal, semua penyakit yang tak pernah diterima oleh orang zaman dulu, sekarang diterima. Yang dulunya berani bisa jalan 100 km jalan aja, sekarang tak sanggup lagi. Sekarang baru dari depan pintu sampai ke ruang tengah pakai kursi roda aja lagi. Kalau bisa nggak usah pakai kursi roda, mungkin terbang aja tuh.
karena tak mau jalan lagi sekarang. Banyak orang-orang kita disupport dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Itu keseriusan mereka untuk menghancurkan kita. Pertanyaannya kembali lagi, yuk sama-sama kita hijrahkan. Semua kita hijrahkan. Yang halal kita lakukan, yang haram kita tinggalkan. Lisan kita, mata kita, tangan kita, kaki kita semua dihijrahkan. Termasuk perbuatan kita hijrahkan. Yang tadinya tidak sholat di masjid, sholatlah lagi sekali-sekali di masjid. Kalau tak sanggup 5 kali, ya 6 kali lah. Tak sanggup 6 kali, ya 10 kali. Bukan makin turun, makin naik. Nanti kalau sudah tak terasa baru naik lagi. Jadi semakin tinggi penasaran itu semakin coba terus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat bagi kita, bisa menambah semangat kita. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, kita khawatir apakah kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menambah pencerahan bagi kita, bisa menambah semangat kita, bisa mengambil ibrah daripada hijrahnya Nabi, bisa kita ambil ibrah daripada perjuangan Nabi, bagaimana membangun persatuan demi agama, bukan demi ras, bukan demi kelompok, tapi demi agama. Agar kelak kita bisa selamat bersama dan tidak sendiri-sendiri. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua Allah lindungi, Allah jaga, Allah berkahi. InsyaAllah kita semua husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa ghumubina. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.